Indonesia dan Malaysia sepakat memulai kembali perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia atau TKI mulai 1 Agustus nanti. Moratorium sebelumnya diberlakukan sejak 13 Juli karena otoritas imigrasi Malaysia masih menggunakan sistem rekrutmen online untuk pekerja rumah tangga. Pemerintah Indonesia dan Malaysia bersepakat perekrutan dan penempatan PMI melalui One Channel System milik pemerintah Republik Indonesia. Apakah ini bisa kemudian menjamin bahwa para pekerja migran Indonesia bisa terjamin keamanan, keselamatan, dan kesejahteraannya selama bekerja di Malaysia? Kita bahas sore ini bersama narasumber Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Pak Suartono. Selamat sore, Pak Suartono. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Terima kasih sudah bergabung. Dan ada Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Mbak Anis Hidayah. Mbak Anis, selamat sore. Sore, Mbak. Terima kasih para narasumber sudah bergabung sore hari ini. Saya ke Pak Suartono terlebih dulu. Logikanya jika kemudian sudah ada kesepakatan, tentunya sudah ada yang diperbaiki dan disepakati dan dikomitkan oleh kedua belah pihak, Pak Suartono. Apa saja yang kemudian sudah tercapai komitmennya oleh kedua negara? Ya, terima kasih Mbak Putri. Ini kan yang sebetulnya yang MOU yang kemarin, yang sebelumnya ini bukan 1 April yang ditangani oleh Bu Menteri Bu Ida dengan Menteri Naker ini. Sebetulnya ini kan merupakan perpanjangan dan ini perjuangan kita yang termasuk masukan dari teman-teman dari Migrant Care. Dan ini salah satunya adalah kita yang mintakan ada kenaikan gajinya. Kemudian dari sisi jaminan sosialnya. Ini benar ada poin-poin yang kita minta dari sisi kesejahteraannya, ini bisa terjamin. Tetapi kami juga minta juga waktu itu ada kepastian juga, artinya teman-teman kita atau PMI kita yang itu sudah terselesaikan juga nih semua yang masalahnya diselesaikan juga. Kami akan melakukan pengiriman. Dengan perbaikan ini kami kemudian dituangkan dalam satu MOU. Nah, kami juga pengen juga ini artinya banyak secara banyak yang mereka datang. Minimal kami punya datanya. Artinya ketika ada masalah kita juga penyelesaiannya dan artinya untuk melindungi mereka akan lebih akan lebih mudah. Kita berusaha dari sisi kita melihat dari sisi datanya, dari sisi kesistemannya. Nah, kemudian sepakatilah kita hanya ada satu sistem, one channel. Jadi satu sistem saja nih. Nah, dengan harapan ini banyak kita bisa mulai di flow-nya dari bisnis prosesnya ini kita bisa monitor ini. Ini kita bicara yang semuanya dengan harapan bisa prosedural semuanya. Di sisi lain memang kondisi kita memang dengan adanya COVID ini kan semuanya tidak bisa ada penempatan ini juga. Semuanya ada. Inilah yang kemudian disepakati. Nah, dalam perjalanannya ini ada hanya kita melihat dari perwakilan kita di Malaysia ada dia bukan menggunakan sistem yang setelah disepakati. Nah, ini kemudian kita artinya dari kedutaan dari perwakilan kita tidak mengendorse, tidak menyetujui adanya lowongan. Artinya diberhentikan ini lowongan Iya, Pak Suartono. Tapi bagaimanapun Indonesia sekarang katakan berarti ada OCS milik pemerintah Republik Indonesia. Tapi Malaysia pun juga punya sistemnya sendiri. Bagaimana kemudian memantau mereka yang masuk melalui jalur OCS dan juga masuk melalui jalur sistem yang dimiliki oleh pemerintah Malaysia karena itu pun juga masih terbuka. Nah, inilah yang kemudian kita udah bahas secara teknis. Kemudian Bu Menteri juga ada joint komitmen, komitmen dengan satu kanal, satu sistem ini. Nah, inilah yang kita kembalikan komitmen kepada MOU yang sudah disepakati lagi ini. Kalau ada penyimak kita ada uji coba. Setiap nanti kita lihat lagi 3 bulan kemudian. Kalau kita lagi kita tutup. Artinya kita artinya full tutup gitu. Artinya kemarin kan artinya tutup, kita menutup tidak boleh masuk. Kita tidak nutup job ordernya ya. Artinya job ordernya kita tutup di sana. Kita di endorse di sana. Artinya tidak ada lagi permintaan. Artinya kalau tidak ada permintaan berarti tidak ada pengiriman juga gitu. Oke, baik. Saya ke Mbak Anis sekarang. Mbak Anis, apakah OCS ini bisa kemudian menjawab mungkin tidak seluruhnya tapi sebagian permasalahan yang selama ini menimpa para teman-teman PMI kita?
Saya belum bisa mengatakan bahwa OCS ini akan berlaku efektif karena ini kan baru akan diuji cobakan. Betul, selama 3 bulan ya. Setidaknya dari sisi konsep itu ada beberapa hal yang dijamin di dalam OCS ya. Di dalam MOU sendiri kan ada 5 hak dasar pekerja rumah tangga kita yang dijamin di sana gitu. Gaji minimal 1.500 ringgit, kemudian ada 1 day off, ada 8 jam kerja, one maid one house gitu ya, dengan maksimal 6 anggota keluarga dengan mekanisme one channel system. Nah, ini menurut saya adalah semi G2G, meskipun tidak full G2G, tapi setidaknya negara bisa mengontrol gitu ya dengan adanya mekanisme ini. Tetapi bahwa yang perlu dicatat adalah kita ini punya banyak sekali entry point dengan Malaysia. Di sepanjang Kalimantan itu mudah sekali pekerja migran kita masuk lewat sana, dan tidak perlu dipungkiri bahwa mayoritas sindikat itu juga bekerja sangat serius gitu ya, bagaimana terus merekrut secara irreguler gitu, sehingga ini yang juga perlu diantisipasi gitu. Jangan sampai kemajuan one channel system ini kemudian kalah maju gitu ya dibanding dengan para sindikat yang bekerja untuk mencari keuntungan gitu. Dan itu apakah kemudian Migrant Care melihat OCS ini mungkin bisa juga mencegah hal-hal tersebut? Katakanlah ketika PMI mengetahui, oh sekarang sistemnya lebih jelas dari pemerintah Indonesia sudah menyampaikan sistemnya melalui ini. Jadi kan itu juga harapannya kemudian bisa menimbulkan inisiatif, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sudah berinisiatif memberikan channel kepada PMI yang akan ke Malaysia menggunakan jalur ini. Nah, ini berpulang pada sejauh mana komitmen pemerintah Indonesia untuk pertama mensosialisasikan ini. Masyarakat tahu tidak bahwa kita punya one channel system yang sangat membantu, mempermudah dan lebih menjamin. Yang kedua adalah bahwa seperti yang saya sampaikan, kita akan lihat misalnya dalam 3 bulan ke depan sejauh mana ini efektif diberlakukan, dan teman-teman yang berangkat melalui one channel system ini bisa memberikan testimoni bahwa mereka memang berangkat lebih mudah, terfasilitasi dengan baik gitu ya, dan secara prosedur lebih aman gitu. Saya kira ini penting gitu. Dan yang ketiga tentu kita akan lihat mungkin dalam 2 tahun ke depan, karena domestic workers kita ke Malaysia itu kan kontraknya 2 tahun gitu ya. Sejauh mana ini efektif atau tidak 2 tahun ke depan kita akan lihat. Jika iya ini efektif dan lebih memberikan jaminan perlindungan, maka saya kira masyarakat secara otomatis akan menggunakan ini berbondong-bondong dibanding bagaimana menggunakan mekanisme yang lain meskipun banyak tawaran gitu. Jadi saya kira ini juga soal performa dari layanan pemerintah sendiri gitu. Iya, karena bagaimanapun pemerintah kan di sini diharapkan bisa memberikan solusi ya. Kalau misalnya ada satu jalur yang rumit, berbahaya, tidak menjamin, semestinya pemerintah bisa mengambil peran di situ. Bagaimana soal ini Pak Suhartono, sudahkah kemudian dipikirkan? Iya, ini memang kan kalau kita dengan Malaysia ini memang cerita lama, kasus lama yang selalu timbul adalah unprocedural, dan tadi sudah sampaikan sama Mbak Anis, ini artinya banyak jalur-jalur titik-titik yang dia masuk dengan mudah ke sana. Inilah yang kami kedepannya memang ini kita akan mengefektifkan lagi ini yang satgas yang dengan pemerintah daerah melibatkan otomatis di titik-titik daerah katakanlah di Kalimantan, di situ tapi akan melibatkan untuk pemerintah daerah di situ untuk bisa menjaga bersama. Kalau tanpa dengan kita di pusat sendiri, terus terang saja ini belum efektif. Nah inilah yang akan kami sudah membentuk tim-tim di setiap titik-titik ini untuk bisa mengawasi. Nah ini semoga nanti cuma ini kami kan masih dari dinas, kemudian dari BNP, kemudian dari instansi kepolisian. Ini kita masuk. Nah sekarang bisa kita tinggal memantau efektivitas dari satgas ini untuk mereka yang bisa berangkat ke Malaysia secara prosedural. Intinya memang kalau sistem ini tadi sama Mbak Anis juga sudah melihat bahwa ini adalah OCS ini sangat baik, kemudian kita tinggal mengawasi, jadi masih itu sistem, tapi kami tetap akan mengawasi operatornya juga, ini kan bisa betul. Juga dia akan
buat kita sudah siapkan dengan ada sistemnya, kita SD-nya kita sudah siapkan. Nah, inilah yang kemudian yang di luar sistem ini yang kemudian mereka bisa masuk ini kita akan untuk ada satgas-satgas di setiap titik-titik yang kemungkinan bisa masuk. Dan kami pun di sisi lain pun kami pun sekarang kami sedang juga melihat, ingin memastikan kami di Naker sudah memastikan juga P3M-nya pengirimannya ini. Kita juga mau verifikasi aja sekitar 300 kami verifikasi. Kalau yang tidak mampu ya kita harus fair juga kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita harus melihat juga dari pelakunya juga. Jadi tidak oke juga pelakunya juga kita juga akan rapikan semuanya dengan kasus yang kasus ini. Iya, baik. Tidak dipungkiri permintaan atau permintaan pekerja migran Indonesia ke Malaysia itu kita tahu cukup tinggi. Tapi sekarang menyambung yang tadi disampaikan Mbak Anies, apakah sosialisasi sistem ini sudah berjalan dan sudah betul-betul diketahui oleh seluruh pekerja migran kita? Itu akan menjadi pembahasan setelah jeda. Bapak dan Ibu tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami masih membahas soal moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia dari Indonesia ke Malaysia yang sudah dicabut dan pemerintah Indonesia akan kembali melakukan perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia mulai 1 Agustus nanti melalui One Channel System milik pemerintah Indonesia. Pak Suartono, yang tadi disampaikan oleh Mbak Anies sebelum jeda ini adalah sosialisasinya sekarang seperti apa sebenarnya dan yang sudah dilakukan? Ya, untuk memang kami secara kita sebetulnya kan intinya ini ada di daerah nih, ada di daerah. Kami kemarin pun sudah melakukan rapat koordinasi penempatan untuk proses penempatan. Sampai hari ini selesai, kami koordinasi, kita kumpulkan semua dinas-dinas tenaga kerja. Kami masih secara besaran kami mengundang semuanya kepada dinas-dinas bahwa termasuk di dalamnya adalah yang penempatan di luar negeri ini, yang termasuk spesifikasi lebih khusus lagi yang dengan Malaysia ini yang mulai 1 Agustus ini mulai proses, bisa ada suatu proses dari JO di sana mulai dibuka lagi dan artinya kita bisa ada melakukan penempatan. Di sisi yang untuk secara sosialisasi kami sudah sebelumnya sudah kami sampaikan, kami intinya adalah kan ada siapa yang akan melakukannya adalah Satgas. Satgas tadi saya bilang sebelum jeda kami sebutkan ini kita sudah membentuk ada 21 Satgas untuk yang bisa di 21 embarkasi ini. Dan nanti di wilayah itu yang termasuk kita akan semoga bisa menutup mengawasi jalan-jalan tikus yang bisa ke Malaysia. Ini kita dari itu sudah kita bentuk. Nah, kemudian kita juga akan memanggil lagi baik dari sisi kantong-kantong TKI ini, misalnya kemarin di NTB kami sudah kumpulkan semuanya kepada dinas pemerintah daerahnya, kemudian kami juga dengan P3KMI-nya untuk dengan pola OCS ini. Nah, ini kita juga sudah sampaikan kepada pemerintah yang ada di NTB, kemudian nanti sudah mensosialisasikan dalam waktu dekat ini kami pun akan lebih mengerucut kepada kantong-kantong TKI yang ada di NTT, kemudian ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Indramayu, lebih khusus lagi kami juga akan ada untuk di Jawa Barat di daerah Indramayu. Ini ada beberapa titik yang akan kami sosialisasikan dengan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai kantong TKI. Kami sudah jalan dengan karena ini kan sudah 3 bulan yang lalu, mulai bulan April kemarin kami sebetulnya sudah dengan pemerintah. Dan pemerintah daerah pun kami sudah menginformasikan dengan adanya OCS ini. Ya, betul. Saya ke Mbak Anies. Mbak Anies, kalau misalnya dilihat sekarang, apakah kemudian dari teman-teman PMI sejak ada sosialisasi tentang One Channel System ini, apakah mereka betul-betul sudah jelas dan betul-betul merasa perlu menggunakan sistem ini, atau karena begini,
seseorang menggunakan sistem tertentu untuk bekerja di suatu tempat, tentunya mereka melihat apa yang menguntungkan dari sistem itu dan apakah sistem itu memudahkan. Dan apakah hal ini juga sudah diketahui oleh teman-teman pekerja migran? Setahu saya belum banyak ya, mungkin sosialisasinya masih ke dinas, masih ke P3MI, tetapi belum langsung kepada komunitas calon pekerja migran gitu ya. Karena sebenarnya pemerintah itu kalau mau Kemenaker itu tinggal bagaimana bekerja sama dengan desa ya, karena berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran, desa itu punya 5 kewenangan di dalam undang-undang ini, yang salah satunya adalah menyediakan informasi dan menyampaikan informasi kepada calon pekerja migran di wilayahnya. Artinya sebenarnya kalau mau menggunakan infrastruktur desa itu jauh lebih efektif gitu ya, dan bagaimana mendorong juga agar desa menganggarkan terkait dengan perlindungan pekerja migran, itu satu. Yang kedua, menurut saya juga sangat penting sosialisasi masif itu lewat sosmed ya, YouTube, TikTok, Instagram, dan kalau perlu menggandeng teman-teman influencer yang punya banyak pengikut gitu ya, sehingga masyarakat juga aware dari berbagai sisi gitu terkait soal ini gitu. Jadi jangan menggunakan model yang penyuluhan gitu ya, tetapi harus lebih banyak mengembangkan metode-metode sosialisasi yang lebih banyak ditangkap oleh masyarakat gitu. Oke, baik. Pak Suartono, apakah mungkin itu akan dilakukan masukan dari Migrant Care itu terkait dengan sosialisasi terutama Pak Suartono? Kita 1 Agustus sudah dimulai. Iya, memang kami banyak komunikasi teman-teman di kementerian dengan teman-teman di Migrant Care dengan LSM yang lainnya, artinya dengan teman-teman yang bekerja di bawah ini kita sudah memasukkan. Nah, mungkin memang ketika kami turun sampai ke kabupaten ini, di situ ada dinas kependudukan di situ dan yang Dukcapilnya ini. Nah, dalam diskusi kami dalam sosial dengan pada sampai ke tingkat berhenti di tingkat di tingkat kabupaten kota, di kabupaten atau kota. Di situ ada Dukcapil yang kemudian kami diskusikan juga. Kami bahkan kemarin untuk yang sistemnya, ketika meminta ketika orang akan bikin KTP atau dengan apa, kita juga sudah bisa berkomunikasi. Di situ ada pemerintah daerah, asisten pemerintahan ini yang menangani. Ini kita pun kemarin misalnya ada bahkan ketika kita datang di kantong-kantong TKI, ya ada yang kepala desa yang ikut datang juga di situ, kita menyampaikan. Kita memang seperti saya katakan, memang ini sosialisasinya harus terus menerus dan tidak mungkin hanya nanti sebulan berhenti kemudian besok 4 bulan lagi. Ini memang harus terus menerus, dan ini yang bisa dilakukan ini kan dari teman-teman yang di daerah. Kami juga sudah selalu komunikasi pemerintah daerah. Kami memang kita juga ngajak kepada pemerintah daerah, di situ ada Dukcapilnya, kemudian ada asisten pemerintahan daerahnya. Nah, ini yang kami minta untuk bahkan ketika orang akan dia minta surat ke desa bahwa dia akan bekerja ke luar kota, atau harus pastikan, dan bahkan kami minta dengan Dukcapil untuk dia harus mendaftarkan dia sebagai cari kerja. Nah, inilah yang kemudian daftar dari tingkat desanya memang kita sudah demikian ya. Tapi masalahnya kan kembali lagi kita tidak bisa, saya datang bulan ini Januari. Makanya mungkin melalui media sosial itu juga diperlukan Pak Tono, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Anis ya. Mbak Anis, iya betul. Mbak Anis, dengan adanya sistem ini, apa yang harus diwaspadai tetap oleh pemerintah berkaitan dengan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia terutama? Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan, kalau sistem ini dianggap satu kemajuan begitu ya, bahwa kita perlu mengantisipasi perbatasan kita banyak sekali dengan Malaysia. Sementara kita semua tahu pengawasan di perbatasan itu lemah sekali gitu. Apalagi masuk ke Malaysia itu mudah gitu ya. Jadi satu itu jadi PR besar sekali. Kita akan di satu sisi maju, tetapi di sisi yang lain kebocoran itu akan terus terjadi kalau itu juga tidak sekaligus ditemukan satu instrumen bagaimana mengawasi perbatasan. Yang kedua, menurut saya menjangkau desa. Saya melihat bahwa OCS ini sama sekali belum sampai desa, baru berhenti di tingkat kabupaten kota.
Sementara pekerja migran itu adanya di desa gitu. Padahal Kemenaker itu punya des migratif ya, desa migran produktif, Migrant Care punya des bumi gitu ya, desa peduli buruh migran. Nah, bagaimana ini dijangkaukan gitu ya sampai ke desa-desa gitu ya. Dan seluruh sosmed yang dimiliki Kemenaker itu dioptimalisasi gitu untuk menyampaikan OCS ini secara lebih intensif gitu sehingga masyarakat menangkap gitu pesan ini gitu. Jadi itu menurut saya yang perlu diantisipasi. Dan terakhir Mbak, soal ini ya, soal jejaring trafficking gitu, jangan sampai kalah cepat gitu, karena jejaring trafficking juga menggunakan sosial media, terutama Facebook gitu ya. Bagaimana Facebook juga harus dimanfaatkan sedemikian rupa oleh teman-teman di Kemenaker dan jajarannya sampai tingkat daerah gitu ya, untuk mensosialisasikan mekanisme baru ini gitu. Baik, baik. Kita harapkan semoga memang sistem ini terutama memudahkan dan menjamin keamanan, keselamatan, kesejahteraan teman-teman pekerja migran Indonesia yang ingin berangkat ke Malaysia. Begitu ya. Pak Suartono, terima kasih banyak sudah bersedia berbincang sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Mbak Anis juga terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat terus Mbak Anis dan Pak Suartono. Terima kasih, Bu.